Perkenalkan, nama saya Luis Marvin, saya dari kelas 1 TRPLA dengan NPM 1062513. Saya di sini akan menjalankan dan mencoba CPU simulator. Pertama-tama kita akan membuat nama program dulu. Oke, lanjut kita menginputkan instruksi. Nah, setelah selesailah kita menginputkan data ataupun menginputkan dari instruksinya. Selanjutnya kita menjalankan semua instruksi. Yang pertama itu move angka 5 ke register 00. Di bagian di sini general registernya F00 ini bertambah menjadi H5. Di bagian SP menjadi 8096. Terus kita lanjut lagi ke step kedua, menambahkan angka 8 ke R01. Jadi di bagian R01 itu menambahkan angka 8. Terus kita langsung melanjutkan step selanjutnya. Itu instruksi ketiga adalah menambahkan atau menjumlahkan dari register 0 ke register 1. Nah, di bagian CPU register itu R00 itu kan bernilai 5, sedangkan R01 itu bernilai kan 8. Jadi dijumlahkanlah dari 8 dengan 5 tadi menjadi 13, dan perpindahannya itu berada di R01. Terus lanjut lagi step selanjutnya, R1. Jadi R1 tadi kan angkanya 13, jadi pindah ke bagian program start RAM. Oke, lanjut kita ke push step selanjutnya. Oke, di step selanjutnya di program start RAM, di RAM ini jadi value-nya 2 min 2. Dan teman-teman perlu ingat, di bagian SP itu akan terus bertambah seiringnya bertambahnya bagian PHS itu tadi, PSH tadi. Nah, jadi di bagian SPS ini, di bagian SP itu bertambah menjadi 8100 yang awalnya jadi cuman 8098. Ditambahkan dari tadi PHS2 menjadi bertambahlah di bagian PSP-nya. Kita lanjut ke step selanjutnya. Selanjutnya ini CMP itu adalah membandingkan dari register 0 dan register 1. Kalau register 0 itu lebih besar, dia akan di bagian SR ini akan bertambah, dan kalau register 0 itu lebih kecil daripada register 1, dan itu SR ini tidak akan berubah menjadi 0. Ini adalah jump. JMP adalah lompat, instruksi melompat ke register di halaman 0. Jadi kalau ini bisa dijalankan, tadi kan ada di bagian JMP di sini, jadi dia akan pindah ke halaman 0 di sini. Jadi kalau ini pun dijalankan, dia akan ngelooping terus sampai kita jalankan. Oke, dia kembali lagi ke atas lagi, dan di sini bagian start RAM ini kan bertambah. Nah, ini tidak akan berhenti kalau tidak kita stop di bagian kontrolnya. Kita akan melanjutkan ke step selanjutnya, itu adalah, nah teman-teman, di POP 2 ini adalah membandingkan nilai R register 2. R2 ini kenapa berisi dengan value 13? POP itu fungsinya mengambil nilai yang terakhir diinputkan dari RAM.
Karena tadi nilainya itu value-nya 13, jadi yang diinputkan adalah 13. Terus di bagian SP tadi berubah, yang awalnya 1116 terus berkuranglah 2 menjadi 8114, karena value yang kita masukkan di awal PHS tadi itu adalah -2, yang berarti kan dikurang 2. Kita lanjut ke step selanjutnya. Sama halnya dengan yang di bagian POP R02. Nah, di R03 itu mengambil nilai value yang terakhir ada di bagian RAM di sini, yang berisikan -2 tadi. Dan sama dengan halnya di SP pun berubah menjadi 8112. Kita ke instruksi selanjutnya. Nah, di CMP R register 04 dan register 05 itu artinya membandingkan register 04 dan register 05. Dan jika register 04 dan register 05 ini berisikan nilai yang sama, itu akan statusnya 0. Dan jika nilai mereka berbeda, statusnya akan negatif. Kalau sekiranya register 4 ini berisi angka 1, maka mereka berarti berbeda. Lanjut ke instruksi selanjutnya, yaitu JNK 0. Nah, pada JNK 0 ini, jika perbandingan antara R04 dan R05 tadi sama ataupun 0, maka JNK ini akan berjalan. Jadi yang telah kita lihat tadi, JNK-nya akan pindah lagi ke halaman 0 atau register 0. Jadinya berarti CMP 04 dan 05 tadi sama, nilainya itu sama. Kita akan menjalankan dan isinya pun sama seperti yang tadi, akan kembali nge-looping di bagian JMP. Karena di JMP ini dia akan selalu kembali lagi ke 0 lagi, ke 0 lagi, dan ke move lagi, dan terus seperti itu sampai harus di quick stop tadi. Oke, cukup sekian penjelasan materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.